Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa' wal ifrata wal istifadata wal hamalata musuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila huda wa dalalata al khair wa tigha wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du, eh, sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, mungkin supaya tidak terlalu panjang pembahasan nahwu dan sorofnya, karena ini udah masuk ke pokok-pokok penting. Jadi kita targetkan sampai akhir bulan ini kita selesaikan dulu ini pokok-pokok nahwu sorofnya, supaya nanti kita di bulan Januari bisa fokus ke kitab-kitab lain gitu. Artinya kalau sebelumnya kita membahas kitab itu ya hanya dibacakan saja, ya untuk nggak tahu itu bacaannya apa, artinya apa. Nah, nanti semoga nanti ke depannya supaya bisa lebih memahami kitabnya itu sendiri tanpa harus hanya mendengarkan saja seperti itu. Nah, kita targetkan sebagaimana yang telah dituliskan kemarin, jadwal-jadwalnya, materi-materinya, silabusnya lah ibaratnya seperti itu sampai ke akhir tahun ini. Semoga bisa selesai tepat waktu. Kita langsung masuk saja. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'anallahu bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Babul i'rabi. Ya, kemarin kita telah masuk juga sedikit membahas mengenai babul i'rab, al-i'rab wal bina. Kita hanya mengulang-ulang saja secara cepat ini sebenarnya. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamil dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran. Ya. Mungkin yang perlu kita ingat kembali, ada istilahnya i'rab, ada istilahnya bina, ada istilahnya mu'rab, ada istilahnya mabni. Ya. Mu'rab dan mabni itu merujuk kepada kalimahnya, status kalimahnya. Jadi isim ini mu'rab atau mabni, fi'il ini mu'rab atau mabni. Nah, status proses yang dia alami namanya i'rab itu. Ya, jadi dia sedang di i'rab gitu, seperti itu istilahnya. Nah, apa itu i'rab? Taghyiru awakhiril kalim, ya. Berubahnya, taghyir. Ya. Kalau masih ingat taghyir itu sigatnya apa itu taghyir? Sigat masih ingat? Kalau sigat itu berarti merujuk kepada tasrif istilahi. Fi'il madi kah dia, fi'il mudhari kah dia, fi'il amar kah dia, atau apa kira-kira? Taghyir itu sigatnya apa itu? Masdar bukan? Ya, masdar berarti apa namanya? Wazannya apa? Taf'ilan. Ya, nah, fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Berarti mauzunnya ghayyara yughayyiru taghyiran. taghyiran. Ya. Ini enggak ada tanwin karena dia idhofah nanti kan ke kalimat setelahnya. Nah, sebenarnya kalau udah paham kalimat secara maknanya lebih enak karena kan kemarin kita baru bahas lafaznya. Ini sebenarnya yang lebih cocok, lebih sesuai itu adalah taghayyur, bukan taghyir. Ya, babnya tafa'ul bukan bab taf'il. Ya. Karena di sini kan artinya berubah. Kalau taghyir itu ada proses mengubah gitu. Paham nggak? Ada yang berubah dengan sendirinya, ada yang perlu diubah. Nah, kalau taghyir artinya perlu diubah, sementara i'rab itu berubah dengan sendirinya. Maka kebanyakan ditulis taghyir, tapi yang lebih cocok itu taghayyur sebenarnya. Ya, berubahnya akhir kata, ya, berubahnya kondisi akhir sebuah kata, yang entah itu perubahan harokat atau perubahan huruf. Ya, perubahan harokat seperti di isim mufrad, yaitu kan perubahan harokat. Lalu jamak taksir itu perubahan harokat, jamak muannas salim perubahan harokat. Ya, maksudnya perubahan harokat kan dari dari dhammah ke kasrah ke fathah, itu perubahan harokat. Atau perubahan huruf, misalkan di jamak muzakkar salim dari waw ke ya, atau ke musanna, musanna dari alif ke ya gitu. Nah, itu kan perubahan huruf, bukan perubahan harokat ya. Jadi perubahan itu di akhir. Nah, bisa jadi perubahannya dalam bentuk harokat, bisa jadi dalam bentuk huruf gitu. Makanya nanti ada al-mu'rabat bil huruf, ada al-mu'rabat bil harokat ya.
i'rabnya itu dengan harokah kah dia atau dengan huruf kah dia. Nah, misalkan kalau fi'il mudhari' itu kira-kira bil harokah atau bil huruf? Huruf. Bisa bil harokat, bisa bil huruf. Nah, kadang bisa secara asal dia harokat. Kalau misalnya musanna dia bil harokat atau bil huruf? Huruf. Bil huruf jelas ya, karena alif berubah ke ya seperti itu. Nah, kenapa dia bisa berubah ikhtilafil awamil dakhilati 'alaiha? Karena perbedaan amil yang masuk. Ini kan kemarin sudah kita bahas juga ya. Zaidun kemasukan ja'a jadi zaidun. Kemasukan marartu bi menjadi zaidin. Ya, kemasukan apalagi ro'aitu jadi zaidan. Nah, itu amil-amil itu. Nah, kemasukan hal-hal itu berubah dia. Nah, jadi perubahannya karena sebab kemasukan itu. Nah, kalau fi'il mudhari nanti asalnya dia marfu kan, yatribu. Kemasukan amil nasab lan jadi yatriba. Kemasukan amil jazam lam jadi lam yatrib, jadi sukun dia. Ya. Perubahannya itu lafzon atau takdir. Bisa jadi secara lafaz yang terlihat di akhir zaidun, zaidan, zaidin, atau dia berubah tapi tidak terlihat secara lafaz. Ya, misalkan kalimat Musa. Ya, ada kemarin 3 ya. Ada sebabnya lil munasabah, ada lil istifqal, ada karena di apa lagi? Ta'adzur. Ta'adzur. Ya. Munasabah kapan? Ya mutakalim. Ya, Mudhafah mutakalim. kepada ya mutakalim. Istisqal kapan? Isim mankus. Isim Ya, manqus. Kalau ta'adzur kapan? Isim maksud. Isim maksud. Ya. Ini hanya kemarin pengulangan dari yang aku sampaikan kemarin. Wa aqsamuhu arba'atun. Ini kemarin. Macam-macam i'rab itu ada 4. Makanya kalau kita bahas dia itu i'rab atau bina. Kalau bina ya, atau mu'rab atau mabni. Kalau mabni udah selesai. Tapi kalau mu'rab nggak bisa selesai. Mu'rabnya mu'rab apa? Nah, salah satu dari yang 4. Wa aqsamuhu arba'atun. Apa itu? Raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Ya. Ini kemarin sudah kita singgung ya. Khafdun ini sama dengan jarrun. Ya. Sama dengan jarrun. Bedanya kalau jarrun ini kalimatnya orang Basrah, istilahnya orang Basrah. Khafdun ini istilahnya orang Kufah. Istilahnya orang Kufah. Ya, jadi boleh khafat, boleh jar. Tapi biasanya nanti kalau semakin ke belakang kita lebih populer dengan jar biasanya. Meskipun beliau menuliskan dengan khafat di sini. Ya. Ya. Jadi ada 4, rafa, nasab, khafat, jazam. Ya, itu udah hafal ya. Rafa, nasab, khafat, jazam. Nah, falil asma'i min dzalika, maka yang untuk isim dari 4 hal ini adalah ar-raf'u wa nasbu wal khafdu wa la jazma fiha. Nah, untuk isim yang mana? Isim itu cuma bisa rafa, nasab, khafat dan tidak bisa jazam. Ini sudah kita singgung juga kan. Walil af'ali min dzalika ar-raf'u wa nasbu wal jazmu. Untuk fi'il cuma bisa rafa, nasab dan jazam, tidak ada khafat, tidak ada jar. Jadi tidak ada isim itu majzum, enggak ada. Fi'il itu majrur atau makhfud itu enggak ada. Pasti cuma ada sesuai dengan ketentuan ini seperti itu. Ya, ini hanya pengulangan. Nah, lalu kita masuk ke tanda-tandanya. Nah, ini lebih ke bukan kita menghafal tanda lagi karena menghafal tanda udah di 2 pertemuan sebelumnya. Kita lebih ke mendefinisikan isim mufrad itu apa, jamak taksir itu apa sekarang. Ya. Babu ma'rifati alamatil i'rab. Bab yang membahas mengenai tanda-tanda atau alamat i'rab ya. Mengetahui tanda-tanda i'rab, alamat i'rab. Kita masuk yang pertama rafa. Li raf'i arba'u alamatin. Rafa itu punya 4 alamat, 4 tanda. Tanda rafa yang pertama dhammah, yang kedua waw, alif, nun. Udah hafal ya? Dhammah, waw, alif, nun. Ya. Kapan dhammah menjadi tanda rafa? Fa amma dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i fi arba'ati mawadhi'a. Ada 4 tempat di mana dhammah itu bisa menjadi tanda untuk rafa. Kapan? Fil ismil mufradi. Ya, isim mufrad tahu artinya isim mufrad kan? Ya. Ini sekarang kita nggak ada definisi-definisi baku, cuma definisi-definisi mulut ke mulut saja ya. Isim mufrad paham ya? Paham. Paham isim mufrad? Paham. Ya. Satu isim mufrad ya, atau mufrad. Nah, kita biasanya nyebutnya mufrad. Ini kan filis mil mufrad lengkapnya. Yang kedua jamak taksir, paham jamak taksir ya? Jamak taksir itu apa? Ya. Yang ketiga jamak muannats salim, paham jamak muannats salim apa ya? Nah, yang kemarin kita cuma menghafal
al-fi'lul mudhari'. Ya, ini yang perlu menjadi catatan kita. Nah, apa maksudnya fi'il mudhari' di sini? Ya, nanti fi'il mudhari' itu banyak macamnya nanti di bawah. Nah, di sini fi'il mudhari', kapan fi'il mudhari' itu memiliki tanda dhammah sebagai tanda rafa'nya, ya. Fi'il mudhari' yang tidak bersambung di akhirnya sesuatu, tidak ada di akhirnya sesuatu. Kita kasih gambarannya. Nah, ya. Jadi itu kan ada yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna. Yaf'ulu, fi'il mudhari' ada 4, ada 2. Yaf'uluna. Taf'ulu, taf'ulani, taf'ulina, taf'ulna, af'ulu, naf'ulu. Nah, perhatikan ya. Jadi fi'il mudhari' nanti kita akan ketemu ada istilahnya fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Al-fi'lul mudhari' ya. Alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Apa maksudnya al-fi'lul mudhari' alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un? Nah, kira-kira dari 14 ini ya, mana yang nggak ada di akhirnya itu nggak ada tambahan apa-apa, nggak ada bernempel apa-apa. Kira-kira. Yaf'ulu, taf'ulu, Yaf'ulu 1, terus taf'ulu, taf'ulu dhamir ya, terus taf'ulu taf'ulu lagi, lagi, terus af'ulu, af'ulu dan naf'ulu. naf'ulu. Nah, 5 ini disebut dengan al-fi'lul mudhari' alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Kenapa? Yaf'ulani di akhirnya ada alif tasniyah. Ya, ittasala bi alif tasniyah namanya. Ini ada wawul jamaah. Ini ada alif tasniyah. Ya, ini ada nun niswah. Ini ada alif tasniyah. Ya, ini ada waw jamaah. Ini ada ya muannasah mukhatabah. Ini ada alif tasniyah. Ya, ini ada nun niswah. Ya. Makanya yang selain dari 5 ini itu disebut dengan al-fi'lul mudhari'. Yang 5 ini disebut dengan al-fi'lul mudhari' alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Jadi yang fi'il mudhari' yang alamatnya dhammah tadi yang mana? Yang 5 ini gitu. Ya, dengan syarat yang 5 ini tidak dicampur dengan atau tidak bersambung dengan nun taukid. Ya. Paham ya? Jadi kalau ada nun taukid dia nggak berlaku lagi dhammah. Kenapa? Mabni. Karena dia mabni. Karena fi'il mudhari' kalau kemasukan nun taukid dia menjadi mabni gitu. Jadi yaf'alu ya harus yaf'alu saja, tidak boleh yaf'aluna atau yaf'alanna, nggak bisa. Harus yaf'alu saja dan hanya bisa 5 dhamir ini saja gitu, yang merupakan fi'il mudhari' alladzi yattasil bi akhirih syai'un seperti itu. Nah, ya, itu namanya al-fi'lul mudhari' alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Nah, ada lagi nanti kita ketemu namanya al-af'alul khamsah. Al-af'al al-khamsah. Fi'il yang 5. Apa itu fi'il yang 5? Kaedahnya seperti ini. Kalau di akhirnya ada alif tasniyah, ya. Kalau di akhirnya ada waw jamaah, kalau di akhirnya ada ya muannasah mukhatabah. Kira-kira yang masuk mana saja? Ya.
Af'al khamsah adalah fi'il mudhari' yang di akhirnya ada alif yang menunjukkan musanna, waw yang menunjukkan jamak, dan ya yang menunjukkan muannas. Ya. Nah sekarang dari 14 fi'il kira-kira yang masuk ke al-af'alul khamsah yang mana saja? Kira-kira Yaf'alani. yaf'ulani, ya. Terus, Yaf'uluna, terus yaf'ulani, taf'ulani, taf'uluna, Taf'ulani taf'ulan, Taf'ulani lagi. taf'ulani, taf'uluna, terus taf'ulina, taf'ulani. Ada berapa fi'il semuanya itu? ada 1, 2, 5, 6 ya? 7. 7. Nah, ini kenapa jadi fi'il yang 5 sementara ini ada 7? Kira-kira siapa yang tahu? Yang sama ya. Itu kan ada yang double. Nah, hilangkan yang sama. Apa yang sama? Yaf'ulani sama yaf'uluna ada 2. Taf'ulani yang sama kok. Eh. Taf'ulani ada 3. Iya deh. Yaf'ulani cuma ada 1. Ya, jadi taf'ulani itu ada di domir nomor 5, ya. Ada di domir huma yang kedua, ada domir antuma, ya antuma juga. Makanya kalau udah sama yang ngapain diulang-ulang? Berarti ini dianggap 5. Aslinya ada 7 ya. Aslinya ada 7 domir, tapi dianggap 5 karena ada 3 yang sama. Dihilangkan 2. Nah, itu yang disebut dengan al-af'al al-khamsah. Nah, al-af'al al-khamsah apakah tanda rofaknya dengan dhammah? Apakah tanda rofaknya dengan dhammah? Hazfun nun kemarin rofa ya. Rofa itu dengan apa sih? Nun. Tetapnya nun. Belum Nun ketemu. ya? Nanti kalau udah ketemu ya. Yang penting tahu dulu al-af'al al-khamsah yang mana ya. Nanti kalau udah ketemu nanti baru kita bahasnya. Belum ketemu. Oke. Jadi paham ya. Jadi yang dimaksud di sini adalah al-fi'lul mudhari' alladzi yattasil bi akhirih syai'un adalah domir apa? Atau fi'il mudhari' yang apa? Yaf'ulu, taf'ulu, taf'ulu, terus af'ulu, naf'ulu. Ya, ada 5 fi'il di sini ya. Domir huwa, domir hiya, domir anta, domir ana, dan domir nahnu. Nah, itu kalau seandainya dia dalam keadaan rofa, artinya belum ada amil nasab yang masuk, belum ada amil jazam yang masuk. Nanti kita bahas amil nasab itu apa, amil jazam itu apa. Nah, itu dia akan di tanda rofanya adalah dhammah. Jadi nggak akan ketemu yat riba Muhammadun, nggak bakal, pasti yat ribu, pasti. Kenapa yat ribu? Karena dia fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu lam yattasil bi akhirih syai'un. Nggak ada di akhirnya sesuatu pun. Ya. Wa lam yadkhul alaihi nasibun wala jazim. Nanti kita nggak sampai situ. Ya. Hafal yang pertama, dhammah kapan? Kapan rafa itu alamatnya dhammah? Di Isim 4. mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, fi'il mudhari'. Ya. Untuk ngafal fi'il mudhari' aja, tapi dipahami maksudnya fi'il mudhari' di sini ya. Jangan sampai ketukar ya. Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats, fi'il mudhari'. Lanjut, wa ammal wawu fatakunu alamatan li raf'i fi mawdi'aini. Kalau wawu cuma 2, jamak mudzakkar salim wa fil asma'il khamsah. Ya. Oke, kita masuk ke wawu cuma 2. Nah, kemarin kalau kita ngafalin al asma as-sittah, ya 6. Di sini cuma ada 5. Cuma ada 5 di sini, ya. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, sama zu sebenarnya. Zu aja ini sebenarnya ya. Sebenarnya zu aja. Tambah satu lagi hanu. Hanuka. Ya. Nah, abuka ayahmu, akhuka saudaramu, hamuka pamanmu, fuka mulutmu, zu itu pemilik artinya. Jadi kalau zul fahmi, pemilik pemahaman, apalagi zul apa lagi? Zul jalal, pemilik kemuliaan. Ya, zu itu pemilik-pemilik ya. Zu baitin, pemilik rumah. Makanya nanti ra'aitu za baitin, marartu bi dzi baitin. Hanuka ini artinya anu. Nggak usah diartikan lah. Hanuka ini nggak usah diartikan. Nah, kenapa di sini terus cuma isim yang 5 bukan isim yang 6? Karena kan yang mempelajari matan najrumiyah kan anak-anak. Ya, hanu ini nggak cocok artinya buat anak-anak. Hanuka ini untuk orang dewasa. Ya, antum cari aja artinya di internet lah apa. Ya. Nah, ini yang dimaksud dengan isim yang 6. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, zu ya, zu saja, ini wawunya ini.
hanuka. Nah, ini tandanya waw kan? Nah, ini wawnya ini nih, abuka waw. Nih, akhuka waw ini. Nih, fuka zu-nya ini hanu. Jadi kalau ro'a itu jadinya abaka Apa? nanti ya. Ya, ra'aitu akhaka, ra'aitu hamaka, ra'aitu faka, ra'aitu za malin. Bawahnya jadi alif. Ra'aitu hanaka. Kalau marartu bi abika, marartu bi akhika, marartu bi hamika, marartu bi fika, marartu bi dhi malin, ya, marartu bi hanika. Ya. Hafal isim yang namat apa saja asmaul sittah? Abuka, akuka, Abuka, hamuka, akhuka, hamuka, hanuka, fuka, dhu malin. malin. Kalau di kita nanti hanuka ini letaknya di antara hamuka sama fuka. Abuka, akuka, hamuka, hanuka, fuka, dhu malin. Ya, itu harus hafal dari sekarang, nanti jangan sampai. Ini bukan nggak bisa dibuat-buat ya, isimnya cuma 6 ini, nggak ada yang lain ya. Isim yang 6 maksudnya abuka, akuka, hamuka, hanuka, fuka, zumalin. Ya. Ra'aitu abaka. Ya. Marartu bi abika. Nanti kalau di tanda rafa dan tanda nasab. Ya, paham ini? Abuka, akuka, hamuka, hanuka, fuka, zumalin. Hafal nggak? Apa? Ya, abuka, akuka, hamuka, hanuka, fuka, zumalin. Oke, lanjut ya. Paham yang wow? Ya, sekarang alif. Ya. Wa amal alifu fatakunu alamatan liraf'i fi tasniyatil asma'i khassatan. Ya. Kalau alif kemarin cuma satu kan musanna. Nah, tasniyatul asma ini sama dengan musanna. Ya. Ya, tasniyah musanna. Taf'ilatun. Ya. Tasniyatul asma khassatan maksudnya musanna. Makanya nanti kalau pas i'rab panjang itu bisa jadi misalkan ja'a ja'a ja'al apa namanya? Ja'a Muhammadani misalkan. Muhammadani dua orang Muhammad. Muhammadani fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi alif ya. Wa alamatu raf'ihi alif li'annahu tasniyatul ismi bisa. Li'annahu tasniyatul asma ay tasniyatul ismi bisa atau li'annahul musanna. Ya. Boleh li'annahul musanna atau li'annahu tasniyatul ismi. Sama, tasniyatul ismi sama musanna sama ya. Ini hanya perbedaan istilah saja. Alif paham ya? Paham yang musanna itu apa kan? Sudah tahu kan musanna itu apa? Oke. Terakhir, ini dia. Wa amman nunu fatakunu alamatan lirraf'i fil fi'lil mudhari'. Adapun nun, nah, kapan nun itu menjadi tanda rafa? Kalau dia masuk ke dalam kalau kita berbicara mengenai fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yang mana? Idza tasala bihi ya. Kalau seandainya dia masuk dalamnya itu di akhirnya ada apa? Dhamir tasniyah, alif tasniyah tadi, atau dhamir jama' atau waw jama' atau dhamir muannats mukhatabah atau ya gitu. Nah, tadi yang 5 tadi kita sempat singgung. Makanya kalau misalkan apa misalnya yakhrujuna ya, yakhrujuna minal ajdathi misalnya yakhrujuna minal ajdathi yakhrujuna ya fi'il mudhari' marfu'un wa alamatu raf'ihi Nun. nun li'annahu min af'alil khamsah li'annahu min karena dia termasuk di antara min ya masuk ke dalam ya atau dari al-af'al al-khamsah li'annahu minal af'alil khamsah ya fi'il mudhari' marfu'un wa alamatu raf'ihi nun. Ya, jadi bukan alifnya, bukan wawnya. Jadi misalkan jangan dikira kalau misalnya kita berbicara mengenai isim ya, misalkan muslimuna. Muslimuna. Nah, kalau ini tanda rofaknya apa? Wow. Wow ya, ini wawnya. Misalkan kalau muslimani, Alif. tanda rofaknya apa? Tanda rofaknya Alif. apa? Alif. Ah, ini alifnya. Hati-hati. Kalau misalnya yakhrujuna salah. Yakhrujuna. Nah, ini tanda rofaknya apa? Bukan Nun. waw, tapi nunnya. Nah, sama dengan yadkhulani. Nah, tanda rofaknya apa? Nun, bukan alifnya ya. Beda isim sama fi'il nih. Kan mirip nih, ada waw nun belakangnya, ada waw nun, ada alif nun, ada alif nun. Tapi ini beda tanda rofaknya ya. Paham ya di sini ya? Ya. Iza tasala bihi dhamir tasniyah, maksudnya alif tasniyah. Jadi dhamir apa fi'il apa saja itu yang ada alif tasniyahnya. Huma. 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 Ya, huma. Ya bolehlah yaf'ulani. Oh, Yaf'ulani.
taf'ulani, taf'ulani, taf'ulani. Ya, ada 4 fiil di sini dhamir tasnih ini. Ya. Yaf'ulani, taf'ulani 3. Nah, karena 3 sama hilangkan 2 jadi tinggal 2 di sini. Dhamir jama' ada yaf'uluna, ada taf'uluna. Ya. Dhamir muannas sama khotab ada 1, ya. Taf'ulina, ya, dhamir anti. Nah, itu yang disebut dengan al-af'al al-khamsah, ya. Fi'il mudhari' marfu'un wa alamatu raf'ihi nun li'annahu minal af'alil khamsah. Ya, paham cara i'rabnya itu? Ya. Jangan sampai lupa nih, enggak ada ditulis-tulis. Oke, kita masuk ke nasab. Nah, ini hampir sama aja, kita cuma mengenal istilah-istilah aja. Walin nasbi khamsu alamat. Nah, kalau nasab ada 5, ya. Ingat cara ngafalnya, tanda aslinya fathah, temannya fathah alif. Habis itu kasrah, temannya kasrah ya. Makanya gampang. Fathah alif, kasrah ya, hazfun nun. Fathah alif, kasrah ya, hazfun nun. Ya, apa itu fathah alif, kasrah ya, hazfun nun? Yang pertama fathah. Kapan fathah menjadi tanda nasab? Fa ammal fathatu fatakunu alamatan linasbi fi thalathati mawadhi'a. Fathah menjadi tanda nasab itu dalam 3 tempat. Yang pertama, fil ismil mufradi, isim mufrad. Jadi kalau isim mufrad nanti tanda rafa'nya dhammah, tanda nasabnya fathah. Jamak taksir juga seperti itu, wa jam'ut taksiri, wa jam'it taksiri. Yang terakhir wal fi'il mudhari' idza dakhala alaihi nasibun wa lam yattasil bi akhiri syai'un. Ya. Jadi fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un. Kalau kemasukan amil nasab nanti dia berubah menjadi fathah tanda i'rab, tanda nasabnya. Apa itu amil nasab? Amil nasab nanti ada 10 di bawah nanti kita bahas. Salah satunya apa? Lan. Ya, an atau ya pertama an. Ya, lan atau lan. Ini yang biasa aja. An atau lan. Nanti ada 10 dan 8 lainnya. Nah, misalkan yadribu Muhammadun, ya, hasanan. Nah, kalau di sini yadribu fi'il mudhari' marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu lam yattasil bi akhirih syai'un. Ya. Nah, tambahnya apa? Walam yadkhul alaihi nasibun wala jazimun. Walam yadkhul wala yadkhul alaihi nasibun wala jazimun, dan tidak masuk ke dalamnya amil nasab dan amil jazam. Ya, tambahkan itu tuh. Wala yadkhulu alaihi nasibun wala jazimun. Kalau di fi'ilnya wala yadkhulu. Ya, tambahkan di catatan i'rabnya itu. Kalau i'rab fi'il mudhari sepanjang ini ya. Wala yadkhulu alaihi nasibun wala jazim. Jadi di akhirnya nggak bersambung apa-apa, di awalnya nggak bersambung apa-apa. Wala yadkhulu alaihi nasibun wala jazimun. Atau walam bolehlah, walam. Bentar ya. Walam yadkhul berarti jadinya. Walam yadkhul alaihi nasibun wala jazim. Ya. Coba yadribu Muhammadun hasanan, yadribu. Bagaimana cara i'rabnya? Fi'lul mudhari marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Gimana sih? Dhammatun zahiratun fi akhirih bi annahu lam yatas bi akhirih syai'un wa la yadkhulu alaihi nasib walam yadkhul alaihi walam yadkhul alaihi nasibun walam jazimun. Wala jazim. Ini la-nya bukan lam ya. Ini yang pertama lam, yang kedua la. Oh, jadi yang pertama. walam yadkhul alaihi nasibun wala jazimun. Ya, bisa nggak kan? Itu tambahan yang kemarin ya. Makanya ini belajarnya nggak boleh absen nih. Sekali absen pasti kelewat banyak nih di poin-poin penting ini ya. Nah, sekarang kalau kita masukkan lan. Nah, atau ya, jadi lan. Bacanya bagaimana? Lan Ba. Jadinya yatriba. Nah, bagaimana i'rabnya kalau lan yatriba? Fi'lun mudhari' mansubun wa alamatun nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih li'annahu lam yattasil bi akhirih syai'un. Ya. Terus Wa dakhala alaihi nasibun. Ya, wa dakhala alaihi nasibun. Karena masuk
amil nasab di situ. Wa dakhala alaihi nasibun. Ya. Bisa. Lan yatriba, coba mat, imat yatriba mat. Kenapa jadi yatriba itu? Yatriba fil mudhari' mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih li'annahu lam yattasil bi akhiri syai'un wa dakhala alaihi nasibun. Oke, wadah fala alaihi nasibun. Ya, nanti kalau misalnya di jazam nanti ya, nanti kan jazam sukun. Lam yatrib. Ya. Fi'il mudhari' majzumun nanti kalau kita bahas juga sih. Majzumun wa alamatu jazmihi sukun ya, wa alamatu jazmihi sukun ya, li'annahu lam yattasil bi akhirih syai'un wa dakhala alaihi jazimun. Jazimun. Kalau jazam maksudnya jazam nanti ya. Oke, paham sampai di sini ya? Ini yang sudah masuk fathah. Oke. Jadi an, lan dulu. Nanti ada 8 lagi. An, lan, idzan, kailam, yutla, wa ma'iyah, hatta, ya, au bimana ila, au ila nanti. Ada 10 nanti dibahas di bawah. Ya. Itu yang dimaksud dengan amil nasab. Ya. Namanya amil nasab. Itu. Nanti kalau lam, lama, alam, alama itu namanya amil jazam nanti, yang menjazamkan fi'il. Ada pertanyaan sampai di sini? Paham? Nah, kalau untuk hafalan, hafal aja fi'il mudhari aja lah. Tapi harus paham maksudnya fi'il mudhari yang fathah ini kapan? Fi'il mudhari fathah nasabnya kapan? Ya. Idza lam yatasil bi akhir syai'un. Ya, idza al-fi'il mudhari alladzi lam yatasil bi akhir syai'un. Lanjut. Wa ammal alifu fatakunu alamatan lin nasbi cuma satu tempat. Kapan? Fil asma'i sittah. Ya, fil asma'i sittah. Jadi kan ra'aitu aba kan jadi alif nih. Marartu ra'aitu abaka, ra'aitu akhaka, ra'aitu hamaka, ra'aitu faka, ra'aitu zamalin. Ya. Ra'aitu apa lagi misalnya? Ra'aitu satu lagi apa? Hanaka. Ra'aitu hanaka. Ya. Jadi yang zumalin itu dia nggak boleh, bukan berarti hanya zumalin ya. Yang penting itu zunya itu. Zunya itu. Nah, antum mau punya apa gitu misalnya? Punya mobil, zu sayyaratin. Ya. Ini orang yang punya mobil nih. Siapa yang punya mobil? Ya. Datang orang yang punya mobil, ja'a zu sayyaratin. Saya melihat orang yang punya mobil, ra'aitu dza sayyaratin jadi alif. Saya berjalan dengan marartu bi dzi sayyaratin. Yang penting zunya ini, zu dzadinya ini. Ya belakangnya terserah mau diidhofahkan ke apa. Ya. Paham maksudnya ya? Bukan hanya zu malin, jadi bisa jadi zu apa? Milik antum mau punya apa gitu? Punya apa, misalnya punya meja ya, zu maktabin, punya sekolah zu madrasatin, yang punya sekolah. Oke. Seperti itu. Ya, al-asma as-sittah. Di sini cuma asmaul khamsah untuk anak kecil. Untuk yang udah dewasa asmaul sittah. Wa amal kasratu, kalau kasrah fatakun alamatul nasbi fi jam'il muannats salim ya. Kasrah jamak muannats salim. Nah, ini beda sendiri muannats salim. Makanya jamak muannats salim itu enggak ada yang fathah harokatnya. Ya. Kenapa? Kalau rafa dia dhammah. Kalau jar dia kasrah. Nah, kalau nasab dia kasrah bukan fathah. Makanya kemarin itu kenapa cuma ada muslimatun dan muslimatin, nggak ada muslimatan? Karena dia nasabnya dengan kasrah bukan dengan fathah seperti itu. Ya. Jadi misalkan saya melihat orang-orang muslim perempuan jamak muannats salim, ya. Bagaimana bahasa Arabnya? muslimatin. Ra'aitul muslimati. Ra'aitul muslimati. Nah, bagaimana al-muslimati? Ya, Robkan, Man. Nggak ada suaranya. Ya, muslimatin jama muslimat al-muslimati jama muannats salim. Ada jamak itu alasan. Statusnya dalam kalimat sebagai apa dia? Mansub. Iya, itu nantinya. Kenapa kita tahu dia mansub? Karena dia jamak muannats salim kan? Maf'ul bih dulu kan? Sorry, Ra'aitul muslimati maf'ul bih, terus mansubun wa alamatun nasbihi kasrah li annahu
jam'ul muannats salim. Li'annahu jam'ul. Jadi posisinya dalam kalimat itu dia sebagai fa'il kah, sebagai fi'il kah, sebagai maf'ul kah, ada kah, khabar kah, apa gitu. Ya, jangan langsung mansub. Kita nggak tahu dia mansub. Nah, kalau kita maf'ul bi pasti mansub. Nah, itu caranya. Kalau maf'ul bi pasti dia mansub. Nah, kalau mansub berarti tandanya ada kemungkinan 5. Fathah kah, alif kah, fathah, alif, kasroh, ya, atau hasbun nun nih. Oh, fathah. Kenapa dia fathah? Karena dia ini. Kenapa dia kasroh? Karena dia ini. Seperti itu urutannya, ya. Oke. Lanjut, wa amal ya fatakun alamat nasbi fi tasniyati wal jam'i, ada 2. Ya, ada musanna dan jamak. Ya. Ra'aitu bukan. Ra'aitu rajulaini atau ra'aitul muslimina, ra'aitul muslimaini atau ra'aitul muslimina. Ya. Maf'ul bih mansubun wa alamatun nasbihi li'annahu al-musanna atau li'annahu tasniyatul ismi, ya, atau li'annahu jam'ul mudzakkaris salim. Li'annahu jam'ul mudzakkaris salim. Oke. Terakhir, ini. Hadzaf artinya apa? Menghilangkan. Hadzaf itu kan menghapuskan, menghilangkan. Ya. Ihdhif, hilangkan, hapuskan. Ya. Jadi apa maksudnya? Wa amma hasfun nun. Terakhir apa? Menghilangkan nun. Fayakunu alamatan linasbi fil af'alil khamsati allati raf'uha bi tsabatin nun. Nah, af'al khamsah tadi kan belakangnya ada nun semua kan? Ya. Yaf'ulani, taf'ulani, taf'ulani, yaf'uluna, taf'uluna, sama taf'ulina. 7 fi'il itu ada nun semua belakangnya. Nah, kalau dia kemasukan amil nasab, lan, an, lan, idan, kailam, gutla, wa ma'iyah, hatta, au bimana ila, au illa nanti. Nah, caranya bagaimana? Hilangkan nunnya. Makanya jadi la yaf'ula, lan taf'ula, lan taf'ula, lan yaf'ulu, lan taf'ulu, sama lan taf'uli. Hilang nunnya gitu. Nah, kalau kemasukan lan, coba misalkan layat ribu, layat ribu, bagaimana i'rabnya? Fi'il mudhari' mansubun wa alamatun nasbihi hadfun nun li'annahu dakhala alaihi nasibun. Belum dulu, kenapa dulu dia dulu? Li'annahu minal af'alil khamsati wa dakhala alaihi nasibun. Ya, karena dia termasuk ke dalam fi'il yang 5. Ya, sebenarnya bisa li'annahu ittasala bihi wawul jamaah atau li'annahu ittasala bihi alif tasniyah, kan panjang. Singkat aja, li'annahu minal af'alil khamsati wa dakhala alaihi. Kalau lamnya bagaimana lamnya? Lan. I'rabkan lannya. Jadi kan layat ribu, lannya bagaimana? Huruf. Lan itu namanya apa? Amil, nasib. Amil nasab. Amil nasab. Ya. Berarti lan mabni. Alamatu amil nasab. Mabniun ala sukun. Sukun, udah gitu aja, gampang. Oh. Ya karena kan dia bukan fi'il kan, dia bukan isim kan. Dia huruf kan. Kalau huruf apa? Nggak bisa sebut harfun, nggak ada harfun. Huruf apa? Makanya kan kalau disebut harful jar ya, karena kebetulan namanya harful jar. Kalau namanya amil nasab. Kebetulan namanya itu. Oke. Sampai di sini paham ya, yang tanda nasab ya. Sekarang kita ke tanda khafat. Nah, apa al-kasratu wal ya wal fathatu ini di sini? Oh, ini ada kehilangan nih. Ini terbalik ini. Kitabnya terbalik nih. Walil khafdi salasu alamat, al-kasratu wal ya wal fathatu. Cara bacanya ke atas ini, Pak. Kitabnya kebalik ini kayaknya. Ini kebalik nih, ini di atas, ini di bawah nih. Walil khafdi salasu alamatin, al-kasratu wal ya wal fathatu. Pantesan kok bingung. Ya, terbalik ini. Nah, itu gunanya talak itu biar tahu kesalahan kitabnya, ya.
Walil khafdi thalasu alamatin al-kasratu wal ya'u wal fathatu. Fa amal kasratu khafat atau jar ini hanya berkaitan dengan isim, enggak ada fiil nih. Fa amal kasratu fatakunu alamatan lil khafdi fi thalathi mawadhi'a, ya, fil ismil mufrad al-munsharif wa jam'it taksir al-munsharif wa fi jam'il muannats salim. Nah, ini hampir sama, cuma bedanya nanti ada munsharif wa munsharif. Masih ingat isim alladzi la yansharif enggak? Al-ismul ladzi la Isim yansharif. yang Enggak bisa dikasih tidak tanwin bisa kan? bertanwin. Al-ismul ladzi la yansharif. Contohnya kemarin kan kita sudah contoh ya, nama perempuan yang ada tamar butoh. Terus apa lagi misalkan kemarin? Sifat muntahal jumu, ya, itu kan al-ismul ladzi la yansharif. Ada lagi namanya al-ismul munsharif. Atau yang gampang lah, itu kepanjangan. Isim ghairu munsharif namanya. Isim ghairu munsharif, ya. Yang al-ismul ladzi la yansharif atau isim ghairu munsharif. Ada lagi isim munsharif yang bisa dikasih tanwin lawannya berarti. Contohnya kitabun berarti munsharif. Nah, isim munsharif ini ada dalam bentuk mufrad dia. Nanti ada dalam bentuk jamak taksir. Nah, kenapa? Karena kan kebanyakan yang isim ghairu munsharif itu mufrad dan jamak taksir nanti seperti itu. Seperti itu ya. Jadi maksudnya di sini fil ismil mufrad al munsharif maksudnya apa? Isim mufrad yang bisa diberi tanwin. Zaidun. Jamak taksir yang bisa diberi tanwin di sini. Jamak taksir munsharif, jamak taksir yang bisa diberi tanwin. Misalnya apa? Kutubun. Kutubun bisa diberi tanwin. Ya. Kutubun. Ra'aitu kutuban. Ra'aitu kutuban atau marartu bi kutubin. Marartu bi kutubin. Saya melewati sebuah buku-buku yang banyak. Marartu bi kutubin. Itu yang maksudnya munsharif di sini. Ya. Kenapa dibedakan sebelumnya? Yang sebelumnya mau dia munsharif ghairu munsharif itu sama aja. Bedanya satu enggak pakai tanwin, satu pakai tanwin. Misalkan Ja'a Ahmadu, ya Ja'a Ahmadu, Ja'a Ahmadu itu Ahmadu tetap fa'il marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah, dhammatun dhahirun fi akhirih la ismul mufrad. Nah, tapi kalau di sini beda nanti ya, isim munsharif sama isim ghairu munsharif itu beda karena i'rabnya. Kalau isim ghairu munsharif kalau dia isim mufrad dan jamak taksir, kalau isim munsharif ya jamak isim mufrad dan jamak taksir dia menjadi kasrah nanti. Seperti kita kutubun tadi. Marartu bi kutubin. Ya, atau marartu bi Zaidin seperti itu. Yang terakhir jamak muannats salim, nanti ketemu ghairu munsharif di bawah. Kalau ya berarti fatakun alamat lil khafdi fi satu mawadhi'a. Isim yang 6 asma usah, tasniyah, musanna atau jamak seperti itu. Nah, ini wa amal fathatu fatakun alamat lil khafdi fil ismi la yansharif. Tapi kalau isim alladzi la yansharif dia tanda jarnya adalah fathah gitu. Apa misalnya isim alladzi la yansharif yang masih ingat? Tajidu. Misalnya nama perempuan ya, nama perempuan dulu. Nama perempuan ada tamar butoh Khadijah misalnya. Coba ro'a itu berarti. Ro'a itu bukan marartu Khadijati. Marartu bi Khadijah. Khadijati. Khadijata ya, astagfirullah. Karena kan isim alladzi la yansharif kan? Iya. Kalau isim alladzi la yansharif dia kemasukan huruf jar bi itu. Berarti dia apakah bisa dengan kasrah? Bukan dengan kasrah dia dengan fathah dan dia tidak boleh bertanwin ya. Bi Khadijah ta. Ya, atau saya melewati masjid-masjid ya. Marartu bi masajidah. Saya melewati masjid-masjid ya. Marartu bi masajidah. Ya. Ingat ya, isim munsharif sama isim ghairu munsharif ya. Kalau isim munsharif dia tanda khafatnya atau tanda jarnya dengan kasrah. Kalau seandainya isim ghairu munsharif tanda jarnya dengan fathah. Oke, coba marartu bi Khadijata. Ya. Khadijata majrurun wa alamatu jarrihi fathun dhahiratan ya akhirih. Li'annahu ismul ladzi la yansharif. Li'annahu ismul ladzi la yansharif.
Ya, li'annahu al-ismul ladzi la yansarif. Paham sampai di sini? Ada pertanyaan nggak? Nanti kita detailkan di pertemuan-pertemuan kapan lah gitu ya. Isim-isim al-ladzi la yansarif itu apa saja. Yang penting Anda tahu dulu. Kemarin kan di awal-awal kita sudah sempat singgung. Gitu. Nah, makanya di sini nyambungnya gitu. Kalau kemarin nggak nyambung, untuk apa sih membedakan isim munsharif dan munsharif? Di sini nanti letaknya. Ya. Apa saja nanti silakan merojah di pertemuan-pertemuan sebelumnya kemarin. Apa saja yang masuk dalam isim al-ladzi la yansarif, isim ghairu munsharif. Ya, terakhir, jazam. Walil jazmi alamatan. Ya, jazam itu punya dua tanda. Alamatani, dua tanda. Sukun dan hadzaf. Ada sukun dan ada hadzaf. Fa amma sukun, jazam bisakah untuk isim? Tidak. Tidak, jazam cuma untuk fiil. Ya, makanya fa amma sukunu. Nah, berarti kapan fiil itu menjadi sukun? Fa yakunu alamatan lil jazmi fil fi'lil mudhari as-sahihil akhir. Nah, ini nanti ketemu lagi gini. Ya, kita kembali ke slide-nya dulu sebentar ya. Hapus dulu. Nah, nanti fi'il mudhari itu ya. Masih ingat bina enggak? Bina naqis, bina ajwaf, bina mithal. Mutal. Ya, fi'il mudhari itu ya. Ada yang sahih akhir. As-sahihul akhir. Ada yang al-mu'talul akhir. Ya. Apa maksudnya al-fi'il mudhari al-mu'talul akhir ini? Bina naqis. Ya. Yang lam fi'ilnya huruf ilat. Ya. Misalkan kalimatnya yad'u. Naqis. Nah. Al-mu'tal itu maksudnya adalah fi'il mudhari yang fi'il mudhari yang naqis. Ya, binanya naqis. Apa itu bina naqis? Kalau lam fi'ilnya huruf ilat. Kan? Kalau ain fi'ilnya huruf ilat kan ajwaf. Kalau fa fi'ilnya huruf ilat namanya apa? Misal namanya. Udah lupa ya. Nanti kita ingat-ingat lagi di sorab. Nah, jadi lam fi'ilnya huruf ilat, namanya fi'il mudhari mu'tal akhir. Contohnya yad'u, ya, atau yarmi, atau yakhsha. Nah, kan belakangnya huruf ilat semua nih, ya. Huruf ilat, huruf ilat, huruf ilat. Nah, di tanda rafa dan nasab dia tidak membedakan antara sahih akhir dengan mu'tal akhir. Kenapa? Karena dia memang tidak ada spesifikasi khusus kalau dalam rafa dan nasab. Artinya misalkan yad'ullaha, yad'u Muhammadun. Muhammad memanggil ya, yad'u Muhammadun. Kalau kemasukan lan yad'u Muhammadun. Ya. Yarmi melempar, ya, yarmi Muhammadun. Masukkan lan yarmiya Muhammadun. Yakhsha Muhammadun. Yakhsha Muhammadun. Kemasukan lan yakhsha Muhammadun. Enggak kelihatan alifnya apa namanya fathahnya. Ya, nanti li ta'dzur. Ya, lan yakhsha Muhammadun. Tapi tetap ada alif yang berharokat ya-nya itu berharokat fathahnya ada gitu, seperti itu. Nah, tapi kalau dalam jazam nanti kelihatan bedanya. Gitu. Paham dulu maksudnya sahih akhir sama mu'tal akhir ya. Kita kembali ke sini. Nih. Sukunu berarti ketika dia fi'il mudhari' sahih akhir. Ya, fi'il mudhari' sahih akhir. Misalkan kalimat yatribu kemasukan amil jazam. Lam yatrib. Ya. Amil jazam itu apa saja nanti di bawah ya. Lam, lama, alam, alama, kai, lam, dan lain sebagainya lah. Kayak itu amil nasab. Lam yatrib Muhammadun. Nah, bagaimana mengi'rab lam? Lam amil jazam mabniun ala Sukun. ala sukun. Yatrib bagaimana? Fi'lul mudhari majzumun. Wa alamatu jazmihi sukun li'annahu sahih akhir. Wa dakhala alaihi li'annahu al-fi'lul mudhari' sahih akhir. as-sahih Akhir. li'annahu al-fi'lul mudhari' as-sahihul akhir. Nah, lengkap-lengkap nih bacanya. Sampai sini. Sahih akhir. Ya, fi'il mudhari' sahih akhir. Li'annahu al-fi'lul mudhari' as-sahihul akhir. Ya, wa dakhala alaihi
Jazimun. Jazimun. Ya, ulangi. Yadrib fi'lul mudhari' majzumun wa alamatu jazmihi sukun. Ya, wa alamatu jazmihi sukun li'annahu al-fi'lul mudhari' as-sahih al-akhir. Ya, li'annahu al-fi'lul mudhari' as-sahih al-akhir wa dakhala alaihi jazimun. Wa dakhala alaihi jazimun. Paham sampai di sini? Wa ammal hazfu. Nah, kalau hazafnya kapan? Hazafnya ada dua, ada hazfun nun. Ya, ada hazfun nun. Ada satu lagi apa? Hazfu harfil illah. Nah, itu tadi. Hazfu harfil illah. Kapan dia hazfun nun? Kalau dia al-af'al al-khamsah. Af'al khamsah. Al-khamsah. Yang 5 dah itu apa? Misalkan lam yadkhulu. La yadkhulu coba. Yadkhulu fil mudhari' majzumun wa alamatu jazmihi hadfun nun li'annahu minal af'alil khamsah. Terus li'annahu minal af'al khamsah karena dia itu wa dakhala alaihi jazimun. Terakhir hasbu illah tadi. Kalau hasbu illah kapan? Kalau fi'il mudhari' al-mu'talil akhir. Misalkan yad'u. Ya, kita hapus dulu biar enggak ya. Misalkan lam. Nah, makanya kalau fi'il mudhari' akhir kata kemasukan lam hilang huruf ilatnya gitu. Jadinya seperti ini. Nah, cuma gini doang hilang wa'u-nya kan tadi. Atau lam yakhsha. Tinggal shin-nya doang hilang ya tadi itu. Atau satu lagi yarmi. Satu lagi lam yarmi. Nah, coba satu-satu. Yad'u misalnya, lam yad'u. Fi'lun mudhari' majzumun wa alamatu jazmihi hadfu harfil illah li'annahu al-fi'lul mudhari' al-mu'talul akhir. Ya, al-fi'lul mudhari' al-mu'talul akhir ini. Ya. Wa dakhala alaihi jazimun. Coba yakhsha siapa? Satu yakhsha, satu yarmi. Lam yakhsha. Yakhsha fi'lul mudhari majzumun wa alamatu jazmihi harfil illah li'annahu fi'lul mudhari'i mu'tal akhir wa dakhala alaihi jazimun. Oke, coba Imat yarmi. Yarmi fi'il mudhari' majzumun wa alamatu jazmihi hadfu harfil illah li'annahu minal fi'il mutal gitu. Ya, li'annahu fi'lul mudhari'. Li'annahu fi'il mudhari' mu'talil akhir wa dakhala alaihi jazimun. Ya, wa dakhala alaihi jazimun. Paham sampai di sini semuanya ya? Nah, kita baca dikit. Fa ammal hadfu fa yakunu alamatan lil jazmi fil fi'lil mudhari'. Ya. Hazaf itu bisa menjadi tanda jazam kapan? Satu fil fi'lil mudhari' al mu'talil akhir. Maksudnya di sini adalah hazfu harfil illah. Kasih catatan. Jangan huruf ilat aja tandanya. Tandanya itu hazfi harfil illah. Hazfu. Maksudnya di sini adalah hazfu harfil illah. Wal fil af'alil khamsati lati raf'uha bi sabatin nun, ya. Fi'il mudhari' yang rafa'nya dengan nun. Nah, maksudnya di sini adalah hazfu nun. Ya. Nah, baru paham secara sempurna kan kemarin yang dihafal-hafal itu apa gitu. Ya. Fi'il mudhari' itu ternyata banyak pembagiannya, nanti beda-beda itu, ya. Ini tinggal pembiasaan aja lagi. Nanti ketemu di kitab baru nanti pembiasaan. Paham sampai di sini? Ada pertanyaan dulu? Enggak ada ya? Oke. Ini hanya dari yang kita bahas tadi sempat sedikit. Kalau di silabus sekarang bahasnya apa? Sampai mana?
alamat i'rab dong. Minggu depan? Besok Besok fiil. dari fiil ya. Besok fiil karena tanda-tanda i'rab aja. Oke. Berarti ini cuma kita baca cepat aja ini ya. Iya. Tadi kan kita bahas ya, mu'rab itu ada yang dengan harokat, ada dengan huruf. Paham maksudnya kan? Paham. Al-mu'rabatu qismani ya. Qismuni i'rabu bil harokat. Ada yang i'rabnya itu dengan harokat. Artinya dia yang berubah nanti akan harokatnya akan berubah-ubah. Ya. Ada lagi yang berubah itu hurufnya ya. Yu'rabu bil huruf ya. Ini al-mu'rabat bil huruf ya. Nah, apa saja yang ini kan hanya kesimpulan saja. Ini kesimpulan. Faladhi yu'rabu bil harokat. Apa saja yang i'rabnya dengan harokat? Ada 4 ya. Arba'atu anwa. Isim mufrad dengan harokat. Isim mufrad apa? Jamak taksir, terus jamak muannats salim, terus fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un. Itu dengan harokat semuanya. Ya, tadi sudah kita bahas ya. Maksudnya dengan harokat ya. Sekarang, nah, wa kulluha ini tadi kan, wa kulluha turfa'u bid dhammati wa tunsabu bil fathati wa tukhfadu bil kasrati wa tujzamu bis sukun. Ya. Ini paham maksudnya? Semua ini tadi ya, yang 4 ini isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, semuanya turfa'u bid dhammah, dirofakkan dengan dhammah, dinasabkan dengan fathah, dikhafatkan dengan kasrah. Ini kesimpulan ini, dan dijazamkan dengan sukun. Ya. Wa kharaja an dzalika thalathatu asya, kecuali 3 jamak muannats salim. Kenapa? Jamak muannats salim itu dinasabkan dengan kasrah bukan dengan fathah. Isim alladzi la yansharif dikhafatkan atau dijarkan dengan fathah bukan dengan kasrah. Ya. Fi'il mudhari' al-mu'talil akhir dijazamkan dengan hadfu harfil illah bukan dengan sukun, seperti itu. Paham maksudnya tadi ini? Coba baca kalimatnya, paham enggak maksudnya? Wa kulluha turfa'u bid dhammati wa tunsabu bil fathati wa tukhfadu bil kasrati wa tujzamu bis sukun. Wa kharaja an dzalika salah satu asya jam'ul muannas ya. Yunsabu bil kasrah wal ismu ladzi la yansharif yukhfadu bil fathah wal fi'l mudhari' wal mu'tal akhir yujzamu bi hasfi akhirih. Paham enggak? Tadi kan ini kita bahasnya ada 4 nih, yang berharokat ada 4. Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas, fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Nah, semuanya ini karena terpotong agak susah ini. Yang 4 ini dirofakkan dengan dhammah, dinasabkan dengan fathah, dikhafatkan dengan kasrah, dijazamkan dengan sukun. Apakah semuanya benar seperti ini? Isim mufrad, rafa. Nah, jamak muannats salim kan enggak kan? Apakah jamak muannats salim tunsabu bil fathah? Tidak, dengan kasroh. Bil kasrah. Isim ghairu munsharif apakah tukhfadu bil kasrah? Tidak, dengan fathah. Bil fathah ya. Fi'il mudhari' mu'tal akhir apakah tujzamu bis sukun? Tidak. Tapi tujzamu Huruf bi hadfi harfil illah. Seperti itu. Itu maksudnya pengecualian 3 di sini. Jadi disebutkan umumnya kecuali 3. Nah, waladhi yu'rabu bil hurufi arba'atu anwa. Kalau ya dengan huruf juga 4. Jadi dengan harokat 4 dengan huruf 4. Musanna, tasniyah ini maksudnya musanna, jamak mudzakkar salim, isim yang 6, asmaul sittah di sini asmaul khamsah dan af'alul khamsah ya. Yaf'alani, taf'alani ini tadi dibahas. Yaf'aluna, taf'aluna sama taf'alina. Ya. Fa amma tasniyatu ya, kalau musanna turfa'u bil alif tunsabu wa tukhfadu bil ya. Nasabnya dengan ya, khafatnya juga dengan ya. Jamak mudzakkar salim yurfa'u bil waw yunsabu bil wa yukhfadu bil ya. Isim yang 6 turfa'u bil waw tunsabu bil alif tukhfadu bil ya. Af'alul khamsah turfa'u bin nun tunsabu wa tujzamu bi hadfiha gitu. Bi hadfin nun maksudnya seperti itu. Paham sampai di sini? Ini kita besok ya, babul af'al. Hafal enggak itu? Jadi ada 8 sebenarnya. Pokok i'rab itu ada 8 yang di'rabkan itu. Isim mufrad, tadi ada jamak taksir, jamak muannats salim, ada fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Ada tasniyah, ada jamak mudzakkar salim, ada isim yang 5, ada fi'il yang 5. Nah, sekarang sebelum kita tutup, kita coba ya dari awal. Kalau isim mufrad bagaimana i'rabnya? Contohnya nih, contoh isim mufrad bagaimana i'rabnya? Isim mufrad itu ya dirofakkan dengan dhammah, dinasabkan dengan fathah, dikasrahkan dengan dijarkan dengan kasrah. Ya. Ini isim mufrad bagaimana i'rabnya? Isim mufrad dirofakkan dengan dhammah, dinasabkan dengan fathah, dijarkan dengan kasrah. Oke. Kalau musanna bagaimana? Musanna rofa dengan alif,
nasab dan khafat dengan ya. Ya. Kalau jamak mudzakkar salim, Mudzakkar salim, rofa dengan wawu, nasab khafat dengan ya. ya. Jamak muannas salimat. Nggak ada suaranya, Imat. Rofaknya dengan doma, kasroh dan Nggak kedengeran, kecil. Gimana jamak muannas salim dirofakkan dengan jamak muannas salim dirofakkan dengan doma, dinasobkan dan dikhofatkan atau dijarkan dengan kasroh. Oke. Terus apa lagi jamak taksir? Jamak taksir dirofakkan dengan doma, dinasobkan dengan fathah, dijarkan dengan kasroh. Oke. Kalau isim ghairu munsharif? Ghairu munsharif dirofakkan dengan doma, dinasobkan dan dijarkan dengan fathah. Oke, fathah. Nah, itu isim semuanya itu. Al-asma'us sittah dirofakkan dengan wawu, dinasobkan dengan alif, dijarkan dengan ya. ya. Oke. Kalau fi'il mudhari' apa lagi? Fi'il mudhari' sahih akhir. Sahih akhir Rofa dengan doma, nasab dengan fathah, terus jazm dengan sukun. Oke. Kalau fi'il mudhari' mu'tal akhir. Mu'tal akhir. Tadimat. dirofakkan dengan rofaknya dengan tetapnya huruf ilah sih gitu. Enggak, domah lah. Domah. Domah ya? Domah kan, cuman domahnya kan nggak Oh kelihatan. iya, deng. Domah dhahirah. Domatun muqaddarah kan. Oh, doma. Iya. Tapi dia dengan domah juga. Kalau Nasabnya dengan hayo loh. Nasabnya kan dengan apa? Nanti ada yang Dengan fathah, iya. Yang qabliyah dengan fathah, Iya. nanti ada yang tetap dia muqaddarah dan dhahirah kan? Ya, ada yang muqaddarah, ada yang dhahirah. Ya. Terus kalau jazamnya dengan Azfu huruf ilat. hazfu harfil illah. Terakhir Oh, kalau iya. al-af'alul khamsah Al-af'alul khamsah rofaknya dengan tetapnya nun. dengan Kalau nun aja. nasab dan dengan nun. nunnya aja. Nasab, kalau nasab sama jazmnya nun, buangnya nun. Sama khafat. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Cukup. Oke. Jelas ya? Jelas ada. Kalau paham belajar nahu kan enak kan? Enak banget asli. Nah, kalau ada pertanyaan kita tutup sampai di sini dulu. Besok fiil aja kan? Fiil. Ya, oke, besok kita fiil aja. Ini nanti lebih kepada membahas macam-macam fiil dan apa namanya? Amil nasab amil jazam. Macam-macam fiil mah kita udah berkali-kali. Nanti pengulangan cepat aja. Paling amil nasab yang 10 itu apa? Amil jazam itu apa aja? Nanti kita akan bahas di sini. Ya, ingat sekarang kan amil nasab baru an sama lan, amil jazam baru lam. Nanti kita akan bahas lagi apa saja selain daripada itu. Oke. Kita tutup dulu pertemuan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Silakan diulang-ulang di murojaah, dihafal ya. Ini udah nggak bisa lagi nggak dihafal, harus dihafal tadi kan. Imat bahkan belum, barangkali mungkin sebelumnya nggak hafal tapi tiba-tiba hafal aja itu tanda-tanda i'rab kan. Tanda-tanda i'rab itu luar biasa. Oke, kita tutup sampai di sini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.